Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bagi pemirsa, penegakan aturan protokol kesehatan adalah sebuah keniscayaan untuk menghadapi pandemi yang semakin mengganas. Dalam menegakkan aturan, jangan ada sikap tebang pilih dan sikap favoritisme yang justru membuat kerja keras melawan pandemi tidak berakhir. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari Jumat tanggal 27 November 2020 dengan tema Tegas Memutus Penularan Corona bersama saya Kevin Egan. Kami juga menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon 021 583 9900 dan akun Twitter kami di @mediaindonesia. Pada pagi hari saya sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi Bang Don. Selamat pagi, Egan. Baik. Bang Don, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang sudah masuk dalam tahap penyidikan, kita akan bahas dulu beberapa informasi utama di harian Media Indonesia pada hari ini. Ini juga hal yang masih diperbincangkan di media sosial dan juga di halayak umum. Bang Don, ini berkaitan dengan penangkapan Menteri KKP di mana kemudian Metro TV mendapatkan tanggapan langsung dari Presiden Joko Widodo. Tanggapannya adalah, ya sangat kaget. Tanggapannya Bang Don. Ya kebetulan sebelum interview itu saya dan dua teman BOD dari Metro TV, itu Pak Mirdal Akib sama Arif Suditomo itu ketemu Bapak Presiden. Dan pada kesempatan itu kan kita bicara tentang beberapa hal, lalu kemudian saya tanya tentang ini. Bagaimana reaksi Bapak ketika mendengar ada ada penangkapan menteri di bandara gitu, Menteri KKP. Saya kaget. Pagi-pagi saya kaget katanya. Jadi pas waktu Zilvia menginterview statement itu juga yang keluar. Gitu. Memang agak di luar dugaan kan. Tetapi kenapa kan? Tapi kemudian banyak orang juga yang mengatakan tidak mengagetkan Bang. Karena ada dugaan sebetulnya ada banyak kontroversi yang kemudian menyertai mengenai kasus kebijakan dari Menteri KKP tersebut. Sehingga kemudian ketika ada penangkapan banyak yang menganggap itu tidak mengagetkan. Bagaimana kemudian Bang? Ya ada soal kebijakan tapi juga kan persoalannya pelaksanaan pada kebijakan. Mungkin kebijakannya oke, tapi pelaksanaannya tidak kan gitu. Ada yang pelaksanaannya oke, tapi kebijakannya tidak gitu. Mana yang benar? Saya kira soal kontroversi soal ekspor benur ini kan cukup lama gitu. Dan akhirnya kejadian seperti ini gitu. Baru kita lihat berarti dalam pelaksanaan teknisnya ada masalah kan gitu. Nanti akan dibuktikan di pengadilan kan. Dan KPK sedang mencari mendalami itu gitu. Kalau teman-teman baca sudah terlihat ada aliran dana, ada proses perizinan yang kemudian dikasih kepada perusahaan tertentu. Ini kan sebetulnya kasusnya itu pada kargo atau angkutan benur ke luar negeri itu. Kira-kira gitu. Ini juga mengantarkan kita ke berita di Media Indonesia. Yang kedua, Edi diduga mengarahkan tim mengeluarkan izin. Nah, kalau memang betul ini yang dilakukan oleh Edi Prabowo, berarti nggak mungkin ngeles lagi ya Bang ya? Nah, korupsi itu kan takes two to tango, jadi tidak mungkin dilakukan oleh sendirian gitu. Dan biasanya melibatkan cukup banyak orang, paling tidak 2 orang gitu. Dan ini kemudian kalau lihat di KKP kan cukup banyak orang gitu. Jadi kalau lihat itu masuk di akal saja gitu. Tapi yang menarik itu adalah ketika ada penangkapan seperti ini orang lalu kemudian ternyata masih ada KPK. Kira-kira gitu ya. Terasa bahwa KPK kok agak lama tertidur gitu. Baru kelihatan seperti ketika ada kasus ini baru masih ada dan masih bertaji gitu. Itu Egan. Itu yang kemudian banyak orang mengharapkan KPK terus melakukan hal serupa begini Bang ya. Kita ke halaman kedua Bang Don, ini berkaitan dengan topik kita pada hari ini di mana kemudian 2 kasus kerumunan Rizik Syihab ini dinaikkan ke tahap penyidikan. Nah, ini tandanya apa nih Bang? Ketika kemudian sudah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh pihak Polri. Itu pertanda kita selangkah lebih maju. Kita tahu bahwa selama ini kan apakah ini bisa dipidana atau tidak, ternyata dasar hukumnya banyak. Undang-undang kesehatan karantina, lalu kemudian soal wabah penyakit menular. Dan ketika itu dikaitkan dengan kerumunan yang ada dan pelanggaran protokol kesehatan yang sekarang, orang melihat ada
sanksi pidananya, dan itu ada sanksi yang cukup berat. Kalau lihat begini, kalau Polda Jabar sudah memulai dengan klaster Megamendung, orang mulai berpikir bagaimana dengan DKI dan bagaimana dengan daerah lain gitu kira-kira ya. Karena itu di editorial didalami. Gitu. Oke, tapi apakah kita langsung bisa mengatakan bahwa pihak Polri ini sudah betul-betul bertindak tegas, Bang, terhadap kemudian pelanggaran protokol kesehatan? Kan persoalan kita selalu dalam penegakan hukum itu kan konsistensi. Jadi ada atau tidak konsistensinya. Dan itu yang kita harus kawal begitu. Masalah kita adalah bahwa COVID ini belum ada tanda-tanda menurun. Bahkan makin naik. Kita belum lagi bicara bahwa itu belum kita berpikir ada gelombang kedua. Kita sih selalu berharap bahwa obatnya akan cepat ditemukan, kedua vaksin akan cepat kita peroleh untuk kemudian mencoba mengurangi ini. Pilihan satu-satunya adalah memang harus menegakkan protokol kesehatan, dan itu juga membutuhkan penegakan hukum yang tegas. Selain tegas, ya adil, jangan pandang bulu gitu. Kan yang dipersoalkan di editorial hari ini adalah ketika ada misalnya beberapa klaster seperti klaster penjemputan Habib Rizik di di bandara, lalu kemudian di Petamburan, lalu kemudian di Megamendung dan seterusnya. Orang lalu selalu berpikirkan, oh ini kok seperti pelanggaran yang sepertinya dibiarkan. Gitu. Kalau itu kira-kira yang kemudian membuat kita harus mengatakan ini tidak boleh pandang bulu gitu. Ini juga sekaligus mengantar kita pembahasan kita pada hari ini, pemirsa, tegas memutus penularan corona. Bang Don, pertanyaan selanjutnya adalah siapa, Bang, yang kemudian paling sesuai disematkan status tersangka begitu ketika sudah dinaikkan tahap penyidikan? Ya itu tugas polisi untuk mencari, tentu banyak. Penyelenggaranya kan itu menurut saya penyelenggara adalah aktor intelektualnya. Kemudian apakah mungkin polisi menjangkau begitu banyak orang yang tidak pakai masker, tidak jaga jarak? Saya rasa bahwa itu akan sulit gitu. Tapi paling tidak mereka yang menjadi aktor intelektual untuk pertemuan itu, lalu kemudian melawan penertiban aparat. Seolah-olah aparat tidak ada. Ya, itu menurut saya pelanggarnya ada di situ. Tapi yang jelas ada unsur tindak pidana terlihat jelas begitu, Bang, ya, dalam kalau hitung tindak pidana ini kan ada ada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana penjara 1 tahun. KUHP lebih berat lagi. Ada pasal 212, ada pasal 214. Jika hal tersebut dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang menghambat maka ancaman pidananya maksimal 7 tahun penjara. 7 tahun penjara. Jadi itu ada dasar hukumnya. Belum lagi undang-undang yang pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Ada denda 100 juta, lalu kemudian dipidana penjara 1 tahun. Yang tadi pasal 14 itu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984. Jadi sebetulnya banyak sekali dasar hukum yang bisa digunakan oleh aparat untuk menegakkan protokol kesehatan. Baik, kita bahas lebih lanjut nanti, Bang Don. Kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, tegas memutus penularan corona. Tegas memutus penularan corona. Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya kemarin bersamaan menaikkan status penanganan perkara kerumunan di kawasan Megamendung dan Petamburan ke penyidikan. Dengan demikian, polisi telah menemukan adanya unsur tindak pidana dalam acara yang digelar pemimpin FPI Rizik Syihab dan pengikutnya pada 13-14 November lalu. Tindak pidana terkait pasal 93 Junto pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Langkah selanjutnya ialah
pengumpulan bukti-bukti yang menyokong penetapan tersangka. Perkembangan ini menunjukkan kepolisian tidak membuang-buang waktu mengupayakan penuntasan kasus yang memunculkan klaster baru penularan COVID-19 itu. Aparat penegak hukum dan pemerintah mesti tegas memperlihatkan betapa seriusnya persoalan pandemi COVID-19. Tidak ada tawar-menawar. Protokol kesehatan wajib dipatuhi semua tanpa pengecualian, mulai dari pejabat, tokoh masyarakat, tempat usaha, hingga warga secara keseluruhan. Sudah bukan lagi saatnya mengedepankan imbauan. Penindakan dengan jerat pidana diperlukan untuk menimbulkan efek jera. Hukuman denda saja tidak cukup, apalagi bagi pelanggar yang berduit. Sebagian besar masyarakat sebetulnya telah memiliki kesadaran tentang pentingnya menegakkan protokol kesehatan. Hal itu antara lain tercermin dari hasil survei SMRC yang baru dirilis kemarin. Mayoritas responden yang mengetahui rangkaian acara pernikahan Putri Rizik Syihab di Petamburan dan juga di Megamendung mengaku mendukung penindakan tegas. Mereka menyatakan aparat keamanan selayaknya membubarkan kedua acara dengan alasan COVID-19. Lebih jauh, separuhnya setuju dengan pendapat bahwa Gubernur DKI Jakarta gagal menegakkan aturan secara adil kepada semua warga tanpa memandang etnis, agama, atau golongan. Artinya, tidak sedikit masyarakat yang menyadari betapa sentralnya peran kepala daerah dalam mencegah penularan COVID-19. Favoritisme alias pilih kasih membuka jalan lonjakan penularan virus corona, bahkan dapat menyuburkan sikap abai terhadap protokol kesehatan di kalangan yang mendapat kelonggaran dari tindakan tegas. Akhir dari pandemi ini hingga kini belum jelas. WHO bahkan sudah mewanti-wanti bahwa kendati nantinya vaksin berhasil diproduksi dan didistribusikan, ancaman COVID-19 masih terus ada. Vaksin akan jauh lebih efektif bila disertai kedisiplinan tiap warga menerapkan protokol kesehatan, memakai masker dengan benar, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak menghindari kerumunan. Pencegahan melalui kebiasaan tersebut juga diperkirakan akan menghemat ratusan triliun rupiah keuangan negara. Kerja mencegah penularan COVID-19 harus dilakukan terus-menerus sampai virus penyebab penyakit itu lenyap. Risiko penularan bakal berulang kali muncul tiap kali penerapan protokol kesehatan melonggar. Kini, risiko yang terdekat ialah pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada 2020 yang jatuh pada 9 Desember mendatang. Kemudian, disusul momen libur akhir tahun yang cukup panjang karena kebijakan cuti bersama oleh pemerintah. Penyelenggara pemilu memang telah membagi-bagi jam kedatangan pemilih agar tidak terjadi penumpukan yang berisiko menimbulkan kerumunan. Namun, jadwal yang tercantum pada surat undangan untuk memilih hanya bersifat imbauan. Alangkah baiknya jika penyelenggara pemilu dapat memastikan pemilih benar-benar mengikuti imbauan jam mencoblos yang sudah ditentukan pada undangan. Sosialisasi harus semakin digencarkan. Bila perlu, mematuhi jadwal mencoblos bukan lagi berupa imbauan, melainkan kewajiban. Sampaikan pendapat Anda bisa kontak kami di sambungan telepon 021 583 9900 dan akun Twitter kami di @mediaindonesia. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Kita telah terhubung dengan pakar hukum pidana, ada Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat pagi. Selamat pagi. Kang Asep, ini dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di Megamendung dan DKI Jakarta sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Menurut Kang Asep sendiri, apa saja sebetulnya unsur-unsur tindak pidana dalam kasus kerumunan itu? Oke, nah sekarang kan negara kita kan negara hukum, dikonstitusi untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Nah, tumpah darah Indonesia di Indonesia ada 2 undang-undang setidak-tidaknya. Undang-undang kekarantinaan kesehatan, kedua undang-undang tentang penyebaran wabah penyakit menular. Nah, di situ diatur ada tindak pidana misalnya yang sekarang sudah dikenal pasal 93 ya. 93 mengatakan siapapun yang menghalang-halangi atau merintangi ya penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan menyebabkan kedaruratan, artinya ketika ada wabah menular atau di Undang-Undang Wabah Menular pasal 14 ayat 1, jadi ketika ada sedang situasi pandemi ya ada wabah menular ya, menyebabkan kedaruratan. Kedaruratan itu apa? Ya, keadaan yang kita lihat penyebaran penyakit menular. Nah,
penyakit menular ini ditandai dengan apa? Kita melihat ada PP, ada surat edaran, ada keputusan Menteri Kesehatan, sampai Pergub, sampai Perda, dan semuanya. Intinya apa? Ketika situasi ini menyebabkan tadi kerumunan menyebabkan menular, kena. Jadi unsur tindak pidana pasal 93 di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan maupun pasal 14 dari Undang-Undang Wabah Penyakit Menular telah terpenuhi. Nah, penyidik melakukan penyelidikan mengenai tindak pidana. Nah, sekarang penyidikan artinya apa? Serangkaian tindak pidana telah menemukan, ya, dengan full paket pengumpulan barang bukti dan keterangan, ya. Misalkan selama ini ada 15 orang di Jawa Barat sudah diperiksa, 12 yang datang, 3 yang hadir. Artinya apa? Sudah ada tindak pidananya, sudah ada tersangkanya. Nah, mungkin sekarang tinggal bagaimana menemukan tersangkanya. Jadi kaidah unsur kekarantinaan kesehatan, tadi sekali lagi kekarantinaan kesehatan yang menyebabkan kedaruratan kesehatan telah terpenuhi. Jadi ada mungkin dibuktikan dengan hasil epidemiologi, kan adanya penyebaran yang meningkat dari jumlah sebelumnya sekian, sekarang sekian. Nah, unsur itu telah ada, jadi wajar ketika penegak hukum telah menetapkan itu. Dan sekarang pikir itu harus dilakukan terus, jangan sampai berhenti. Kalau apa artinya undang-undang itu diatur, dibuat, kalau tidak dilanjutkan atau tidak dilaksanakan. Ya, Kang Asep, sekarang peluang tersangkanya ke siapa, Kang Asep? Ya, gampang. Peluangnya kan tadi kalimatnya sederhana di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan pasal 93 itu. Ya, siapapun kalimatnya, ya, yang menghalang-halangi, ya, sekali lagi, ya, tidak mematuhi, kalimat pertama tidak mematuhi dan merintangi, ya, penyelenggara kesehatan. Nah, penyelenggara ini kan pusat maupun daerah. Jadi di situ siapapun, sekali kalimatnya siapapun, itu kalimat jelas di Undang-Undang Karantinaan, ya, di pasal 9 ayat 1 maupun pasal 1/32. Jadi siapapun yang menyebabkan tadi kedaruratan ya akan kena. Jadi tidak 1-2 orang, bisa banyak itu. Ya, karena menyebabkan tadi berkumpulnya kerumunan. Kan kerumunan dijelaskan baik di Peraturan Menteri Kesehatan maupun di KUHP juga ada kalau kerumunan menyebabkan kedaruratan. Nah, kalau ini terjadi, ya, siapa penyebabnya? Ya, di antara tadi ada aktor intelektual yang ikut serta, ya. Nanti kalau kebanyak, ya itu risiko. Karena kalau kumpul misalkan berapa orang, 100 orang ini, mereka yang punya inisiatif, tidak akibatnya kan dampaknya kalau kata epidemiolog tadi kan sering dikatakan, satu nyebab ke berapa, satu nyebab berapa. Ini kan deretnya bukan deret ukur, deret kali. Ya, sementara ada orang-orang sekian juta yang bertahan di rumah, ada mereka yang dengan berkumpul dengan alasan tertentu, ya dengan enak saja. Kan kesehatan tidak bagi dirinya, tapi bagi kami. Nah, sekarang jangan sampai mereka menyebabkan kedaruratan, mereka tidak ditindak. Ya minimal mereka ditindak dengan aturan hukum, kan aturan hukumnya ada. Dan kita tapi yang paling besar peluangnya, Kang Asep, sekarang, apakah kemudian yang punya hajatan, penyelenggara ataupun penyelenggara negara, siapa sebetulnya yang punya peluang paling besar di sini, Kang Asep? Nah, kalimat sekali lagi ya di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan maupun di Undang-Undang Darurat Wabah Penyakit Menular, ya, buat siapapun, yang pertama sekarang pasti yang pertama adalah aktor intelektual yang punya hajat tadi, yang menyelenggarakan sehingga mengumpulkan orang. Nah, dia inisiatif tadi ya aktor intelektualnya, ya, yang menyelenggarakan. Nanti mungkin berikutnya ya mereka yang ikut mendukung, ikut turut serta di dalam KUH pidana itu dikenal kan penyertaan, ya, ikut serta, membantu dan sebagainya. Tapi yang pertama saya pikir yang sudah ada adalah tadi, ya, yang punya hajat dulu, yang berikutnya mereka yang sponsor-sponsornya, kan, yang harus, ya, udah tahu dan begini, bikin kerumun gitu. Baik, Kang Asep, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, sebelum kita jeda kembali, kalau kata Kang Asep, siapapun kemudian bisa menjadi tersangka. Memang betul, barang siapa kan kata pasal-pasal dalam undang-undang itu barang siapa. Jadi barang siapa itu tentang orang, tapi juga bisa tentang kelompok orang kan gitu, kira-kira di situ. Jadi sebetulnya Kang Asep sudah menjelaskan ya. Tapi yang menarik sebetulnya Gan, itu bahwa gagasan untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu ini adalah aspirasi yang betul-betul hidup di masyarakat. Oke. Seperti tergambar dalam surveinya SMRC yang terakhir ya. Ya. Itu kan menggambarkan 50 responden setuju dengan pendapat bahwa Gubernur DKI gagal menegakkan aturan PSBB secara adil kepada semua warga DKI tanpa memandang etnis, agama atau golongan. Tentu ini ada konteks politik atau ada mindset di belakang kenapa kemudian ada pandangan seperti ini dari hasil survei kan. Ya. Mungkin orang merasa kok kerumunan ini seperti diistimewakan gitu kira-kira ya. Yang kedua, survei itu menunjukkan mayoritas warga memandang layak
jika pemerintah bertindak tegas terhadap acara pernikahan waktu itu putranya Pak Habib Rizik maupun acara waktu Maulid Nabi gitu. Lalu kemudian yang ketiga, 49% warga yang tahu acara tersebut. 77% setuju jika aparat membubarkan acara itu dengan alasan COVID-19. Hanya 17% yang tidak setuju dan tidak menjawab itu 6%. Angka-angka ini meyakinkan kita bahwa sebetulnya tindakan yang tegas dan adil itu diperlukan dalam rangka penegakan protokol kesehatan. Orang selalu berpikir ya ada yang menganggap wabah ini enteng gitu, tapi angka-angka itu memperlihatkan bahwa ini tidak gampang. Angka global, angka-angka di tempat kita itu tidak, ini bukan soal kecil gitu. Ini persoalan bahwa kalau you jebol dengan disiplin itu seperti menjebol sebuah bendungan yang kemudian airnya mengalir, di mana wabah itu menular secara eksponensial, dan itu luar biasa. Jangan anggap enteng. Ya, tapi lembaga survei sudah membuktikan bahwa ternyata dukungan masyarakat itu ternyata cukup tinggi, Bang, ya? Sangat tinggi, karena ini menyangkut kesehatan setiap orang. Ketika ketidakadilan dan diskriminasi penegakan hukum itu diperlihatkan di depan umum, orang serta-merta berpikir, apa alasan seseorang merasa dia diistimewakan? Apa alasan seseorang pejabat mendapatkan privilege? Semua orang sama di mata hukum. Kenapa orang harus meminta keistimewaan atau diperlakukan secara istimewa? Perasaan-perasaan ini soal perasaan keadilan di hati masyarakat sebetulnya. Tapi ada juga mungkin, Bang, yang kemudian mendukung mengenai, bukan mendukung ya, tapi kemudian menganggap bahwa ada perlakuan yang tidak adil. Bagaimana kemudian dengan kabar pilkada, Bang? Itu kan juga menimbulkan. Itu makanya kita berpikir, dan itu makanya editorial hari ini mengatakan jangan pandang bulu. Sebentar lagi ada libur panjang akhir tahun. Kedua, sebentar lagi sebelum libur panjang itu adalah pilkada. Jadi ini juga harus dilihat sama di depan hukum. Penyelenggaranya kalau memang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, lebih baik dihukum. Karena sudah ada ketentuannya kok. Dan itu menjadi sangat potensial karena ada ribuan titik kampanye yang sekarang sudah dibatasi dengan 50 orang gitu. Tapi memang kelihatan bahwa belum ada sanksi pidana karena KPU kan yang Bawaslu yang mengawasi, KPU penyelenggaranya. Tapi sudah ribuan surat teguran yang keluar gitu. Bahkan di DKI juga sudah kita memperlihatkan denda itu sudah hampir 800 juta gitu. Berarti banyak sekali orang yang terlibat gitu. Tetapi jangan kemudian setelah ini berlaku seperti itu di depan mata rakyat itu ada perlakuan istimewa begitu. Termasuk nanti ketika Egan tadi bertanya soal pilkada, jangan ada perlakuan istimewa. Katakanlah misalnya terjadi pelanggaran misalnya karena kebetulan Mas Gibran misalnya ada di Solo. Kalau ada pelanggaran di situ lakukan saja. Gitu kira-kira, atau dimanapun gitu. Jadi tidak pandang bulu ini putranya presiden, ini siapa saja gitu. Itu baru kemudian kita punya wibawa dan itu baru namanya tegas. Baik, kita akan dengarkan nanti, Bang, bagaimana tanggapan dari penelpon kita. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Bisa kita mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Iwan dari Jember. Pak Iwan, selamat pagi. Kevin dan Bang Don. Ya. Pak Iwan, silakan. Ya, jadi begini, tegas itu kalau kaitannya dengan masalah kenegaraan, ini sanksi hukum positif terhadap pelanggar hukum. Nah, kalau dikaitkan dengan persoalan kesehatan ini tadi, kesehatan dan keselamatan itu tugas tanggung jawab penyelenggara negara atau negara terhadap rakyatnya. Jadi kalau persoalan penularan ini jelas ini berkaitan dengan persoalan tindakan tegas hukum. Nah, sedangkan PSBB itu bersifat persuasif, edukatif, dan preventif. Nah, dengan andalan protokol kesehatan. Dalam situasi new normal seperti sekarang ini, kita lalu bertanya sampai kapan datangnya habisnya pandemi ini. Ini yang jadi masalah. Ada tindakan-tindakan khusus, misalnya vaksinasi, ya. Kemudian ada tindakan yang bersifat penyembuhan. Nah, untuk itulah kalau memang ini pelanggaran terutama masalah kerumunan, ini tidak bisa dihindarkan kalau kaitannya dengan masalah keagamaan. Nah, sudah diatur dalam protokoler kesehatan. Jadi kalau itu pelanggar apa dimasukkan di dalam masalah pemerintahan, ini Kementerian Dalam Negeri. Kalau kepidanaan ya jelas lari kepada Polri. Tapi kalau urusannya
politik, hukum politik. Nah ini prosedur hukum yang harus dilaksanakan. Jadi persoalannya sekarang yang lebih hebat itu kalau kemudian imunitas dan daya tangkal ini dimulai dari pribadi, keluarga, lalu RT RW. Ini yang lebih hebat sebenarnya. Jadi kalau protokol kesehatan itu tetap dilaksanakan, maka imunitas dan daya tangkal ini berkaitan dengan masalah pH, dengan vitamin, dengan harus diatur sedemikian rupa sehingga orang itu kebal terhadap corona. Nah, inilah yang jadi permasalahan kita sekarang. Apalagi nanti pilkada ini jelas nggak bisa dihindarkan kerumunan. Nah, untuk itulah maka tindakan yang bijak terhadap hal itu kaitannya dengan masalah hak asasi manusia. Kemudian hukum positif itu yang dilaksanakan adalah mendahulukan kewajiban daripada haknya, menghilangkan kemanusiaan demi kemanusiaan yang lain. Kemudian bahwa hukum positif itu cita-cita minimal moral garis miring etik itu yang harus diperhatikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan dari Jember. Di belakangnya ada Pak Nugroho dari Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Bung Don, selamat pagi Bung Kelvin. Ya, pagi Pak Nugroho. Kita Silakan. ini mendengar topik yang diangkat Metro betul-betul terwakili. Kita ini udah 8 bulan menghadapi wabah COVID, Pak. Ini benar-benar berat, ekonomi, kesehatan, pekerjaan semua berat. Dan pemerintah pun sudah mengorbankan triliunan rupiah, Pak, untuk membendung wabah ini. Belum tahu kapan ini selesai. Sebenarnya pemerintah sudah cukup bijak dengan mengadakan preventif, pencegahan dengan PSBB, lalu 3M dan sebagainya, itu soal teknis. Tetapi sekarang masalahnya ada unsur di luar itu yang ingin merusak malahan. Sengaja menggunakan wabah ini untuk merusak negara. Melanggar hukum, seolah-olah tidak ada hukum, seolah-olah berkuasa. Nah ini yang harus ditindak tegas. Jadi kalau sekarang mulai disidik, memang unsur pidananya ada, ya disidik. Kalau nanti dalam pilkada ada kerumunan dan itu juga menimbulkan ancaman buat wabah, ya disidik juga. Adil. Penegakan hukum tanpa keadilan, penegakan hukum yang tidak memandang bulu adalah wibawa pemerintah dalam menegakkan demokrasi dan keamanan negara. Saya kira ini yang harus diperhatikan pemerintah. Baik, terima kasih Pak Nugroho. Di belakangnya ada Pak Edward dari Curup. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Don Bosco, selamat pagi Bung Elvin. Pagi, silakan yang Pak pertama kita apresiasi dulu tindakan dari Polda Jabar dan Polda Jaya yang sudah meningkatkan dari hal penyelidikan ke penyidikan dengan ditemukannya 2 alat bukti yang cukup untuk dilakukan tindakan hukum. Indonesia itu kan mengenal hukum dengan prinsip equality before the law. Jadi siapa saja yang kira-kira melanggar hukum, itu harus dikenakan tindakan hukum. Yang kita sesalkan, kenapa sebagai penguasa tunggal, kalau dulu namanya penguasa tunggal kepala daerah itu, malahan tidak memberikan kontribusi yang positif untuk pencegahan corona ini. Karena dia tahu daerah dia sendiri lah yang paling besar sumbangsinya untuk penyebaran corona di Indonesia. Anies Baswedan waktu penyebutan itu hadir di rumah Rizik Syihab. Dengan dalih dia sudah menghimbau. Loh, kok kalau menghimbau kenapa dia hadir? Ini loh. Ini contoh yang nggak baik sebagai kepala daerah. Yang kita sesalkan ini akan membawa dampak jelek kepada masyarakat yang lain. Seperti yang pernah disampaikan di media sosial banyak itu. Udahlah sekarang bubarkan aja lah itu PSBB kita kembali normal. Mereka sudah apatis dengan tindakan dari seorang Anies Baswedan. Pemerintah sudah terlalu banyak berkorban. Bangsa ini sudah terlalu banyak berkorban untuk mengatasi corona. Baik dari segi sosial, baik segi ekonomi. Kami merasakan Pak, bagaimana kehidupan sekarang sulitnya. Saya bilang, saya ini berdagang kecil-kecilan. Omset saya itu turunnya sampai 75% Pak dengan adanya COVID ini. Nah ini yang dialami masyarakat kami. Tapi kita prihatin, kita ikut empati dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi. Sedangkan COVID ini tidak tahu kapan akan selesainya. Kalau kita sendiri tidak pernah mencoba untuk membatasi diri.
kita akan menjadi klaster-klaster baru. Saya harapkan Rizik Syihab diberikan hukuman yang setimpal, bukan Rizik Syihab saja, panitia-panitianya, semua yang memberikan kontribusi terlaksananya kerumunan-kerumunan itu harus diberi tindakan tegas oleh aparat penegak hukum. Baik, terima kasih Pak Edward. Kami akan segera memberikan tanggapan atas pendapat Anda yang baru saja melakukan telepon dengan kami. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Don, penelpon kita pada pagi hari ini semuanya mengharapkan penindakan tegas dalam pelanggaran protokol kesehatan karena semua khawatir, Bang, kalau misalnya kerumunan tidak ditindak dengan tegas, maka penularan COVID-19 tidak akan terkendali. Ya itu dia, Egan. Apa yang dikatakan oleh Pak Nugroho, kemudian apa yang dikatakan oleh Pak Edward tadi itu inline dengan surveinya SMRC. Itu sebetulnya yang ada di hati publik. Ada di perasaan publik gitu. Memang kadang-kadang saya berpikir ya, ini ada gunanya juga pertemuan Habib Rizik kemarin itu. Artinya beberapa kasus itu kemudian untuk membuka tabir bahwa ini bisa dibawa ke ranah pidana gitu. Ya, karena di situ kan memang menjadi sangat sangat kayak seperti ekstra begitu. Di situ ada pelanggaran protokol kesehatan. Ada dakwahnya, tapi juga ada hate speech-nya. Jadi kalau lihat semua kondisi itu, ya misalnya begini, ada kaitan dengan hate speech dan banyak orang yang datang. Ada kaitan dakwah dengan banyak orang datang dan pada akhirnya menimbulkan pelanggaran pada protokol kesehatan. Dan kemudian dicarilah penyelidikan, lalu kemudian naik ke tingkat penyidikan untuk melihat pelanggaran-pelanggaran pidananya gitu. Tapi intinya seperti pertanyaan Egan, kita ini semuanya suffer sebetulnya. Pemerintahnya suffer, rakyatnya suffer, pengusahanya suffer, pekerjanya suffer. Kenapa? Karena COVID ini gitu. Kita suffer dan kita sacrifice untuk itu gitu. Dan kita harus berpikir betul bahwa ini juga rakyat yang membiayai. Kita juga ikut membiayai penderitaan ini sebetulnya. Dan makin panjang masa COVID ini atau PSBB ini berjalan, ya makin lama persoalan ekonomi kita jadi berat. Makin banyak ongkosnya, dan itu juga berarti makin panjang juga persoalan yang kita hadapi. Gitu. Karena itu, ya saya kira banyak rakyat yang sadar gitu. Banyak yang sadar bahwa memang kalau sudah dilakukan himbauan, ada kemudian protokolnya. Kalau tidak juga jera dengan langkah-langkah himbauan tadi tidak efektif. Ya memang pilihannya adalah langkah tegas menegakkan hukum begitu. Itu pilihan terakhir, tetapi kita berharap itu harus jalan. Apalagi tadi kan ada pilkada yang dekat, hari libur yang dekat, dan setiap kerumunan atau setiap hari libur biasanya itu menjadi momen atau menjadi klaster untuk naiknya penularan. Karena ini sudah 8 bulan, Bang Don. Betul, 8 bulan kita suffer. Dan mungkin masih banyak orang yang mengabaikan protokol kesehatan. Bayangkan 8 bulan lalu kemudian ini jebol, lalu kemudian kita kembali ke titik nol. Itu tidak terbayangkan. Tadi Pak Nugroho melukiskannya dengan cara yang sangat tepat gitu. Itu UMKM, pengusaha, pekerja, kita semua akan mengalami itu gitu. Dan kita kan pada halnya kita bisa melakukannya. Semua orang bisa melakukannya, semua keluarga bisa melakukannya, dan kemudian dalam lingkup yang lebih besar, kelompok masyarakat bisa melakukannya, tetapi betul pemerintah harus betul-betul efektif menjalankan protokol ini gitu. Itu. Ada yang disayangkan, Bang Don, bahwa ada tokoh-tokoh masyarakat yang tidak memberikan contoh yang baik. Nah ini bagaimana kemudian Bang Don kalau menyikapi seperti ini? Ya. Kan itu menjadi, saya tadi bilang bahwa mestinya tidak ada yang diistimewakan gitu. Mau tokoh, mau penguasa, mau apa, kalau dia melanggar ya harus ditegakkan gitu. Jangan ada perasaan bahwa karena saya penguasa saya boleh dikhususkan. Boleh berkunjung tanpa pakai masker, boleh berkunjung ke sebuah tempat kerumunan, itu nggak boleh. Karena itu menjadi contoh. Dan ini kan tidak ada yang bisa ditutupi sekarang, kan? Semua terbuka. Itu tidak diberitakan, ada sosmed yang bisa mengungkap. Tidak lewat sosmed, ada lagi cara-cara lain yang kemudian bisa mengungkap hal-hal yang tidak beres begitu. Sampai kemudian orang bilang, ya jangan sampai ada deal-deal politik yang kemudian karena kepentingan politik lalu kemudian melanggar hal-hal seperti ini. Itu fatal untuk publik kita gitu. Fatal untuk ditiru dan fatal untuk kemudian
lama-lama kita juga kan nggak mau pemerintah itu didelegitimasi. Pemda maksud saya tidak boleh kemudian didelegitimasi karena perilaku kekuasaan seperti ini. Gitu. Tapi momen-momen yang berpotensi Bang untuk membuat kita kembali ke titik nol itu banyak Bang ke depannya Bang. Ada libur panjang yang mungkin juga punya potensi besar untuk penularan COVID-19. Ada pilkada di bulan ini beberapa hari lagi bahkan kemudian akan berlangsung. Momen-momen seperti ini Bang yang dikhawatirkan. Makanya selalu mungkin orang bosan kita bicara soal COVID dan penegakan protokol COVID ini. Karena kita sudah terlalu sering. Tetapi tidak ada cara lain. Sama seperti pemerintah bahkan mengeluarkan anggaran begitu besar untuk mensosialisasikan sikap atau perilaku baru. Untuk jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jangan berkerumun. Itu bukan biaya yang kecil untuk mengatakan itu ke seluruh Republik ini. Karena tidak bisa juga diandaikan pemerintah, dan itu harus berkali-kali. Karena tidak bisa diandaikan kalau saya sudah ngomong satu kali, semua rakyat sudah ngerti. Jangan begitu, sudah berkali-kali pun di kampung-kampung belum tentu gitu. Kalau di tempat-tempat yang area hijau mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau tidak sadar bahwa itu area merah, itu repot. Tetapi intinya adalah ini harus berkali-kali dikatakan, dan ketika berkali-kali dikatakan, publik makin aware. Dan itu perlu waktu. Juga tidak bisa sebulan, tidak bisa 2 bulan. Perlu waktu berkali-kali untuk bisa meyakinkan semua orang, ini bahaya. Sama seperti sekarang, ini tidak bisa. Sudah 8 bulan suffer nih. Kalau jebol, orang juga harus yakin. Kalau jebol, kita semua yang susah. Egan susah, saya susah, keluarga saya susah, keluarga Egan susah, keluarga penonton kita juga susah. Gitu. Jangan sampai kemudian ulah satu orang kemudian bisa betul-betul menjadi merusak semuanya, Bang. Ulah satu orang, ulah sekelompok orang yang merasa beyond atau seperti diistimewakan begitu, jangan sampai kemudian itu menimbulkan efek domino untuk membuat orang melonggarkan protokol COVID. Gitu. Baik, Bang Don, terima kasih telah bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bang Don. Selamat pagi, Egan. Pemirsa, sudah banyak anggaran, tenaga hingga nyawa yang melayang akibat pandemi COVID-19. Jangan sampai semua menjadi sia-sia karena tidak adanya ketegasan dan kepatuhan setiap elemen bangsa untuk berjuang bersama menghadapi pandemi Corona. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.